Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya biasa-biasa. Termasuk isu yang untuk pemakzulan ini? Termasuk jadi jasa palsu, pemakzulan. Saya kira ada agenda besar politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ini cloningan apa lagi ya? Kita ini semakin hari disibukkan bukan hanya oleh Mukidi, tapi juga Mukidi cloning 1, cloning 2, cloning 3, pemirsa. Dan semakin hari semakin tidak jelas ya. Memang luar biasa ya apa yang dikatakan dan dialami bangsa Indonesia ini berkenaan dengan fenomena Mukidi ya. Tipuannya itu bukan hanya ijazah palsu, tetapi bahkan dirinya pun sepertinya juga tidak masalah, ya palsu. Jadi ini kita dapat ya dari berbagai tiktoker yang semakin hari semakin terpusat perhatiannya kepada Mukidi. Prabowo sudah tidak menarik lagi, ya kan? Apalagi partai-partai politik nyaris tidak ada suaranya. Kalau toh mereka bersuara tidak ada yang mendengarkan, gitu kan? Kehancuran ekonomi pun ya kita rasakan saja. Tetapi bahasan itu fokus ke Mukidi. Ya, kita abaikan dulu apa yang dikatakannya, tapi lihat mulutnya. Ini kalau kita simak dari TikToker ini, ya dari Sindonews ada tulisannya begitu. Tapi Christovita Wiloto lagi, gitu kan? Kenapa mulut Jokowi ini kelihatannya berubah banget ya? Terus gigi-giginya itu seperti habis makan terasi, gitu loh, ya. Kemudian biasanya kalau dia bicara senyum begitu kan, gigi bagian atasnya yang kelihatan, bukan gigi bagian bawahnya. Apakah ini efek dari penyakit kurap, penyakit kudis, atau obat-obatan dan lain sebagainya? Atau ada KW yang lain lagi masuk blusak-blusuk ke rumah Jokowi. Nah ini kalau ketemu Iriana gimana dong, ya kan? Ini suamiku yang asli ini yang mana ini, ya kan? Ada mirip-mirip itu kan? Tetapi banyak orang memberikan pengamatan setelah di close up begitu, telinganya beda, giginya beda, ya kan? Kemudian hidungnya beda, kecerahan wajah beda, ya. Terus yang mana gitu loh, ya? Kok banyak sekali Jokowi ini? Apakah ini adalah suatu rencana besar? Memang Jokowi itu dianggap sebagai tokoh fiksi yang secara fisik bisa diisi oleh siapapun, sejauh itu mirip-mirip dengan Jokowi. Ini kita tidak tahu, ya. Kalau Jokowi kan bicara ada rencana besar di balik isu ijazah palsu dan penggulingan Gibran sebagai wakil presiden. Kita malah melihat ada rencana besar ya untuk membuat Jokowi itu untuk tetap hidup, ya kan? Apakah Jokowi yang asli itu memang sudah betul-betul mati dan lain sebagainya, ini masih tidak begitu jelas. Tetapi mungkin ada tim khusus di kalangan mereka itu yang bisa menyeleksi buat kurusnya, ya kan? Sipit-sipitnya dan lain sebagainya. Tetapi sedekat-dekatnya kayak apa, ya? Karena tidak mungkin kalau di cloning seperti domba dan lain sebagainya. Itu memang masih agak berbeda. Termasuk daun telinga yang juga banyak diamati dan seterusnya. Suaranya juga cempreng dan lain sebagainya. Ini kita lihat ada rencana besar. Dan pertanyaan besarnya itu kenapa itu sampai melakukan seperti itu sehingga Jokowi itu terus hidup, ya? Karena yang bisa mendekati itu hanyalah para termulnya. Kalau termulnya bersorak dengan sorak yang konstan, tidak terkejut dan sebagainya,
maka Jokowi KW1, KW2 atau cloning 1, cloning 2, cloning 3 itu nggak masalah. Yang mungkin bagi kita itu masalah, tapi bagi mereka nggak masalah. Yang sangat penting adalah duit, ya di bunker-bunkernya itu aman. Ini yang menjadi masalah. Karena kalau Jokowi sebagai simbol ini tetap bertahan seperti ini, maka ya orang-orang, para termulnya dan lain sebagainya bisa mengacaukan politik nanti itu di 2029. Ya, karena duit itu gak main-main pemirsa. Sekedar gambaran ya. Kalau dulu ya tambang itu kan izinnya itu diberikan kepada pemerintah tingkat 2, daerah-daerah yang punya tambang itu. Ya. Dan karena itulah daerah di mana punya tambang itu biasanya bupatinya kaya raya, nggak keturunan kayanya. Kenapa begitu? Karena setiap tambang, ya proyek tambang itu dia bisa mendapatkan saham itu sekitar 10-15%. Dengar-dengarnya kayak gitu. Ya, lalu naik ke tingkat gubernur. Ya, bupati tidak dapat apa-apa, gubernur yang mulai dapat. Oh, gubernur menguasai tambang seperti di Sumatera, Kalimantan, Maluku banyak. Nah, akhir-akhir beberapa tahun terakhir kekuasaan Jokowi itu masuk ke presiden, ke pusat. Itu apa artinya? Ya, kalau satu tambang saja bisa nyetor 5 triliun per tahun, kalau yang gede gitu kan. Ini didasarkan pada temuan ya, ada konsultan ya tambang yang harus bayar 5 triliun. Apakah itu tercatat kepada APBN apa enggak? Sepertinya enggak. Ya kan? Itu bagaimana mereka bagi-bagi saja. 5 triliun itu mungkin untuk ininya berapa? Karena itu kan banyak sekali pejabat kayaknya setengah mati, ya kan? Kemudian flexing, ya. Beli berlian saja atau permata saja bisa triliunan rupiah, bukan miliaran, triliunan rupiah. Ya kan? Kebayang nggak duitnya itu berapa banyaknya? Kalau setiap tahun satu tambang bisa segitu. Kalau yang kecil mungkin 1 triliun, mungkin yang lebih kecil lagi segini. Padahal ada sekitar 2.000-an tambang lebih. Ya, itu yang ada izinnya. Yang nggak ada katanya sekitar 10.000-an tambang. Ya, inilah yang ngeri dan bagaimana mereka itu kemudian mengkultuskan Jokowi menjadi Jokowiisme seperti yang dikumandangkan oleh PSI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.